Ya negara Qatar itu sebenarnya negara yang wilayahnya kecil, kecil tapi efeknya besar ya sekarang ini. Nah agensi yang merekrut itu, nah itu yang biasanya bermain. Pekerja migran itu meninggal di negara Teluk itu sudah fenomena yang menurut saya itu sudah biasa dan artinya itu sudah sering terjadi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast PKS yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mustafa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Narasumber kita kali ini adalah Bang Muhammad Zulifan, seorang pengamat Timur Tengah dari UI. Apa kabar Bang Zul? Alhamdulillah. Saya panggil Bang Zul nggak apa-apa ya? Bagus. Kalau dipanggil Bang serasa lebih muda lah kira-kira gitu. Memang begitu lebih muda. Iya, lebih muda setengah hari lah. Bang Zul, di mana aktivitas Bang Zul? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Bang Zul keseharian di mana nih kira-kira? Saya ngajar di kampus saja Pak. Ngajar di kampus ya, tapi ngajar di kampus tapi sambil mengamati Timur Tengah. Iya. Nah, kira-kira Karena Bang Zul, menarik untuk diamati Pak. Oh, menarik untuk diamati ya. Timur Tengah itu kenapa disebut Timur Tengah? Kenapa nggak Timur Pinggir, Timur apalah kira-kira begitu ya? Sebenarnya definisi Timur Tengah itu ya dari paradigma Barat. Karena wilayah Barat itu melihat ada yang paling timur, termasuk wilayah Indonesia kan timur ya. Nah, kita bilang biasanya timur jauh. Ada yang di tengah-tengah, ya antara Barat, kemudian wilayah paling timur Indonesia ada yang di tengah. Maka akhirnya menjadi Middle East ya. Oke. Ada Middle East, ada juga istilah untuk apa timur yang jauh. Ya. Oh, karena kemarin tuh gini ceritanya Bang Zul, ada teman saya nikahan. Saya tanya istrinya orang mana? Istrinya orang Timur Tengah. Oh, ternyata bapaknya orang Jawa Timur, ibunya orang Jawa Tengah. Ya. Ini disebut Timur Tengah. Saya kira itu. Ternyata bukan ya, Timur Karena Tengah. itu ini kita biasa kalau di kajian ya, itu kalau perspektif Islam itu bukan Timur Tengah sebenarnya, tapi Asia Barat ya. Oke, Asia Barat ya. Barat. Jadi lebih ada kalimat lain untuk Timur Tengah itu Asia Barat ya. Barat. Nah, ngomong-ngomong tentang Asia Barat, ada satu kota kecil kotanya tapi nyentrik. Nah, kotanya itu namanya kota Qatar. Ngomong-ngomong tentang Qatar, gimana sih sebetulnya profil bukan kota ya? Sorry, salah nih. Negara Pak. Negara, mohon maaf. Kadang-kadang saya kalau ngelihat Bang Zul jadi lebih terkesima kira-kira gitu ya. Bang Zul, tentang profil negara Qatar gitu ya. Ya negara Qatar itu sebenarnya negara yang wilayahnya kecil, kecil tapi efeknya besar ya. Nah, sekarang ini luar biasa, hebatnya kecil dia. efeknya besar ya. Dimulai sejak abad ke-16, kita tahu abad 16 itu yang di dunia Islam itu yang berkuasa kan Turki Utsmani. Ya, bagian dari Turki Utsmani juga sebenarnya berkolaborasi. Nanti masuk abad ke-18 itu mulai ada suku-suku termasuk kabilah Al-Sabah dan Al-Khalifah yang tinggal di wilayah Qatar. Wilayah Qatar itu wilayah kecil di sebelah timur ya, timur Arab Saudi. Itu sekitar ada 20 suku. Salah satunya suku atau kabilah Al-Khalifah. Karena itu kalau kita lihat pemimpin Qatar sekarang kan Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa At-Thani ya. Itu pemimpin Qatar yang sekarang, Syekhnya. Nah, Qatar ini itu abad 18 sampai nanti dia masuk ke abad ke saya ini Qatar itu negara kecil ya. Cuma 11 kalau nggak salah 11 sekian kilometer ya. Berarti kan lebih besar. Kalau saya sekarang tinggal di kota Tangsel, atau tadi saya salah bilang bahwa Qatar itu satu kota, padahal negara. Karena lebih kecil dari satu kota yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau seandainya kota Bogor, Kabupaten Bogor yang begitu luas, Tangsel saja yang kecil saja yang terdiri dari 7 kecamatan lebih besar daripada Qatar, kira-kira begitu. Nah, tapi terdiri dari 20 suku. Tadi kata Bang Zul gitu ya. Awal mulanya. Awal mulanya. Awalnya itu abad ke-18 ya. Kemudian tahun kira-kira 1740 Masehi itu keluarga Al-Thani itu menguasai daerah Qatar ini. Nanti tahun 1916 itu
Inggris itu berkolaborasi dengan keluarga Al Thani ini karena tahun 1916 itu Qatar itu masih diperebutkan antara Bahrain dan juga Arab Saudi ya. Jadi dari dulu memang Qatar ini ada sedikit tegangan ya dengan Bahrain dan tetangganya Arab Saudi. Arab Saudi dan Bahrain berusaha untuk merebut Qatar kira-kira begitu ya. Nah, tahun 1971 barulah Qatar resmi merdeka. Nah, setelah merdeka sebelumnya kan perusahaan minyaknya dikuasai oleh Inggris ya. Setelah itu semua dinasionalisasi menjadi Qatar Petroleum. Udah mulai karena mereka punya sumber minyak bumi yang melimpah. Nah, ngomong-ngomong tentang minyak bumi yang melimpah, apakah betul Qatar ini menjadi negara yang termakmur atau sangat makmur kira-kira? Gimana tuh, Bang? Iya, kalau dilihat dari kekayaan minyak buminya tuh sampai 25 miliar. Turunan. Oke, 25 turunan nggak bisa habis-habis. 5 miliar barel ya. Belum lagi gasnya lebih berapa triliun kubik lagi, banyak. Yang terakhir ini menariknya Qatar itu menjadi negara terkaya di dunia. Karena pendapatan per kapitanya itu mencapai hampir 1 miliar rupiah ya per tahun. Per orang? Per orang. Jadi Qatar jadi negara terkaya di dunia? Iya. Itu kalau angkanya itu 61 ribu dolar Amerika Serikat. Kalau Indonesia bandingannya, Indonesia itu 62 dolar ya. 62 juta. Secara rupiahnya 62 juta. 62 juta ya. Per tahun. Bang Zul, Qatar itu kan tadi Bang Zul bilang bahwa dia punya sumber daya minyak yang luar biasa. Iya. Ada lagi nggak yang lebih spesial dari Qatar selain dia punya minyak yang melimpah ruah? Jadi dua kekayaan alamnya adalah minyak bumi dan gas alam yang cadangannya termasuk terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina ya. Tetapi mereka tidak hanya kaya, tapi mereka pintar. Jadi kekayaan alam itu kemudian diinvestasikan untuk perusahaan-perusahaan di Eropa terutama ya, termasuk beli-beli klub sepak bola ya. Dan juga di dunia. Kalau di Indonesia mungkin Bapak pakai nomor Indosat Ooredoo ya. Itu dari bahasa Arab, Ooredoo ya. Ooredoo, Ooredoo ya. Saya mau. Itu juga punya Qatar ya. Oh, itu punya Qatar juga ya. Indosat Ooredoo. Ya, ini mohon maaf, ini bukan promosi ya, tapi ini contoh ya, tamat sekalian. Oke, Ooredoo ya, jadi Ooredoo itu. Oke. Dari bahasa Arab Ooredoo. Jangan-jangan orang-orang Qatar juga sering minum tolak angin, jadi pintar. Orang pintar minum tolak angin. Maaf, ini bukan iklan lagi ya, karena kita belum dapat sponsor dari tolak angin. Lanjut. Ya, dan kekayaan yang banyak itu memang diinvestasikan di berbagai bidang di perusahaan Eropa juga. Kalau di Indonesia lebih terkenal Qatar Charity ya. Itu dia. itu bukan investasi ekonomi, investasi sosial. Ya, saya lihat memang Qatar itu tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Bang Zul menjadi satu negara yang begitu spesial, negara yang kaya. Bahkan kalau di Indonesia, Qatar Charity itu bantu-bantu sekolah, bantu-bantu masjid, bantu-bantu toilet dan lain-lain. Tapi yang menjadi keunikan bagi negara Qatar, dia bagi-bagi bantuan tapi jadi banyak dimusuhi sama negara-negara lain. Nah, kira-kira kenapa tuh? Biasanya kan kalau orang baik itu temannya banyak gitu. Tapi Qatar ini baik, kok banyak musuhnya kira-kira Bang Zul? Kira-kira gimana tuh Bang Zul? Sebenarnya kalau kita lihat negara-negara teluk ya, atau Gulf, negara-negara Gulf ini GCC, itu negara-negara kaya minyak dan charity-nya memang di mana-mana, termasuk Arab Saudi juga banyak ya. Banyak di Indonesia dan itu menjadi soft power mereka untuk berdiplomasi di Indonesia dan di negara-negara lainnya itu. Kalau masalah Qatar dimusuhi lebih kepada kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kita tahu bahwa Qatar ini kan welcome terhadap ya kita sebut saja Islamis ya. Misalnya mereka welcome terhadap Syekh Yusuf Qaradawi. Almarhum ya. Allah yarham. Iya. Dan juga tentu tokoh-tokoh yang lain. Jadi mereka itu tidak anti terhadap aktivis-aktivis Islam.
Di sisi yang lain, negara-negara Teluk yang pada tahun 1981 membentuk GCC ya, Gulf Country Cooperation. Itu mereka terdiri dari Arab Saudi ya, kemudian Uni Emirat, Bahrain, Kuwait, Oman termasuk Qatar juga. Dalamnya. Itu kan membentengi diri dari gerakan-gerakan yang dianggap itu akan menghancurkan kawasan. Nah, untuk membuat tagline bahwa ini gerakan dimusuhi di kawasan, tentu mereka melambil gerakan ini dengan label teroris. Karena itu pada tahun 2014 Arab Saudi dan kawan-kawan resmi menganggap bahwa terutama yang aktivis Islamis tadi itu, kita sebut saja Ikhwan ya, itu sebagai gerakan teroris. Nah, terorisme ini kan ancaman laten kalau menurut sebuah bangsa. Tetapi Qatar justru melanggar itu. Nah, itu di awal permusahannya di situ. Karena itu tahun 2017 ada blokade terhadap Qatar ya. Terhadap Qatar yang dipimpin oleh Arab Saudi. Ya. Padahal sesama teman-teman di Teluk juga ya. Jadi dan untung ada Piala Dunia 2022. Kita baru mau ngomongin Piala Dunia, tapi lihat dulu ini teh bukan sembarang teh. Bukan pantun itu sebetulnya. Silakan diminum dulu. Cara minum teh harus ada caranya. Cara minum teh itu pertama selain kita baca bismillah dan doa, tapi supaya teh nikmat ada apa yang buat teh nikmat? Teh nikmat itu ada ahnya. Saya kasih contoh ya. Bismillah. Nah, baru terasanya enak. Coba. Bismillah. Kalau ada ahnya, kalau nggak ada ahnya kurang enak rasanya. Oke. Ngomongin Piala Dunia nih. Siapa sih penyanyi? Saya mau kasih pertanyaan nih Bang Zul nih. Siapa penyanyi Piala Dunia yang kemarin yang Ola Ola Don ya gitu ya? Kira-kira lagunya ya? Siapa penyanyi itu Bang? Aduh, kalau penyanyi saya tidak mengamati. Bang Abang ini di luar pengamatan harus saya. Nonton K-pop ini kira-kira. Karena ini penyanyi orang Korea nih. Jungkook ya. Jungkook yang nyanyi nih. Kalau si istri saya mungkin tahu. Oh gitu ya. Oke. Sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, nih Qatar menjadi menjadi sorotan. Bahkan lagunya saja banyak netizen yang nggak setuju dengan lagu yang ada di Qatar. Bahkan ada yang bilang, wah ini bukan opening Piala Dunia karena ada ada yang bawa pedang segala macam. Nah, sampai seperti itukah Qatar dianggap oleh dunia Barat menjadi negara yang memang dimusuhi lah kira-kira demikian. Karena ketika Piala Dunia pun Qatar tetap menjadi sorotan. Kira-kira menurut Abang bagaimana? Iya, Qatar ini negara Muslim ya, Muslim majority country pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia. Tentu kita tahu bahwa ini tidak sekedar penyelenggaraan Piala Dunia, tetapi ingin membuktikan bahwa ketika sepak bola atau sportnya olahraga diadakan di negara Muslim, maka akan terjadi sesuatu yang lebih baik. Itu berusaha Qatar wujudkan. Karena itu anggaran untuk Piala Dunia tidak tanggung-tanggung. Itu 3.000 triliun. 3.000 triliun. Itu saudara. Setengah dari utang negara kita sekarang ini. Sekitar 7.000 triliun. Kalau kita pakai dulu itu buat bayar utang negara kita kira-kira. Bagilah kira-kira gitu ya. Dan ini adalah jumlah dana terbesar yang untuk Piala Dunia dalam sejarah. Masya Allah. Mengapa Qatar terkesan dimusuhi oleh Barat? Karena ini kan tidak hanya bicara tentang masalah dana, ekonomi atau sport ansih, tetapi ada ideologi di belakangnya. Ini pertarungan eksistensi ideologi juga. Karena satu ya, di Piala Dunia Qatar 2022 itu pertama tidak boleh ada penjualan miras, apalagi di spot langsung di stadion ya. Itu dilarang karena hukum Qatar kan berdasarkan syariat Islam. Maka tidak boleh. Yang kedua adalah pelarangan ini. Bendera pelangi, Pak. Bendera pelangi ya. Ya, itu yang simbol lagi bete.
dilarang 100% oleh Qatar ya. Jadi kalau ada penonton yang ngantri tiket kemudian ada atribut pelangi akan ditangkap langsung. Akan ditangkap dan tidak diperkenakan untuk masuk dalam stadionnya. Ya. Baik, luar biasa Qatar ya. Dan yang ketiga, ada yang ketiga. Oh ya, ternyata ada yang ketiga. Saya maaf ya. Silakan. Dilarangnya ini hubungan yang tidak resmi ya. Oke, jadi kemana-mana harus pakai kartu nikah. Kira kalau di Indonesia kan ada gitu tuh ATM nikah ya. ATM nikah atau apa sih bang? Ini jangan dimasukin. Ini mananya. Jadi prostitusi juga dilarang. Prostitusi juga dilarang. Nah, bicara minuman alkohol itu kan sudah menjadi industri di Barat ya. Di Barat itu tidak bisa dipisahkan dari laki-laki, sport dan juga alkohol. Karena bisnis bisnis minuman beralkohol itu yang menopang industri sport mereka. Jadi di mana ada sport pasti ada alkohol dan sponsornya. Mereknya banyak ya. Saya nggak mau nyebut mereknya tapi banyak ya. Betul, jangan usah disebutin juga. Tapi uniknya Bang Zul, walaupun memang terkesan bahwa media Barat itu tidak terlalu suka Piala Dunia ini ada di Timur Tengah, FIFA seakan-akan mengistimewakan Qatar. Biasanya yang Pildun itu adanya di Juni-Juli sampai dipundurkan nih, berada di sekitar November-Desember. Nah, itu gimana menurut Bang Zul nih? Kalau menurut saya itu lebih ke alasan cuaca ya. Oh gitu ya. Jadi kalau di Timur Tengah terutama itu kalau bulan Juni-Juli bisa nyampe 50 derajat Pak. Oh. Jadi Bapak kalau merasakan di bulan Juli misalnya berkunjung ke Arab Saudi atau di negara Turki lainnya, panasnya sangat menyengat. Karena itu lebih aman sesuai suhu yang rata-rata orang-orang Eropa terutama ya. Itu bulan Desember ini. Bulan Desember ini dianggap musim dingin Pak. Bapak kalau umrah merasa dingin. Sekarang malah justru musim dingin bisa di bawah 10 derajat. Kadang-kadang minus tapi itu cuaca yang bagus untuk semuanya. Justru kalau di Juni-Juli itu kondisi di Timur Tengah begitu panas ya. Maka itu yang menjadi alasan kenapa FIFA mengizinkan untuk diundurkan gitu kira-kira ya. Jangankan pemain sepak bola atau ajang Piala Dunia. Di negara Teluk tuh biasanya kalau di puncak-puncak musim panas ada kebijakan bahwa para pekerja, terutama pekerja di luar ruangan outdoor ya, itu tidak boleh bekerja di siang hari, itu nggak boleh bekerja. Mungkin sore sampai malam boleh bekerja. Kerjanya malam hari ya? Iya, karena panas yang terik itu bisa menjadikan manusia pingsan atau meninggal. Menyebabkan jadi kendala kesehatan buat orang yang bekerja di siang hari ya. Nah, kemarin itu kan umat Islam ini betul-betul menyambut positif ya adanya Piala Dunia di Qatar ini, pertama di gelaran Piala Dunia yang mengucapkan atau dibuka dengan ayat Al-Qur'an. Wah, heboh, luar biasa. Tapi dunia Barat itu seakan-akan sangat proaktif ya melihat Piala Dunia di Qatar. Padahal dulu itu gini Bang Zul, orang tuh bilang bahwa bola itu menyatukan. Bola itu bulat, jadi siapa saja bisa ada di bola. Tapi setelah Piala Dunia di Qatar itu, Piala Dunia di Timur Tengah, justru orang-orang Barat malah proaktif. Bagaimana menurut pandangan Bang Zul? Lebih ke antinya. Lebih ke anti gitu. Seakan-akan dulu bola itu ya udahlah bola lah olahraga, tapi sekarang bola kok larinya ke politik gitu. Bahkan ini kan kadrun yang menyelenggarakan. Kalau di Indonesia malah tambah kadrun lah gitu. Kira-kira gimana Bang Zul? Tadi yang saya sebutkan bahwa Piala Dunia 2022 di Qatar itu tidak sekedar sport, tapi ada pertarungan ideologi yang bertarung di belakangnya. Karena itu Qatar dengan limpahan dana tadi itu berusaha menampilkan yang terbaik, termasuk bagaimana ingin memasukkan nilai-nilai yang diyakini Qatar ke dalam event-eventnya, terutama event pembukaan. Yang awalnya kan dibacakan surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa kita ini diciptakan berbahasa-bahasa dan bersuku-suku lita'arufu untuk saling mengenal. Itu sudah satu goal ya, menyatakan bahwa
Islam itu tidak seseram yang Anda bayangkan. Betul. Dan ditambah lagi pelayanan ya, keramahan baik dari pemerintah dan masyarakatnya. Bayangin di stadion satu kursi dikasih bingkisan ya. Setiap kursinya dikasih bingkisan. Betul. Ya mereka kaya. Jadi bukan kayak kita kalau ngadain door prize ya, yang kursi tertentu aja tuh. Kalau dia semua kursi dapat bingkisan ya. Jadi Qatar itu memang perform untuk menyelenggarakan Piala Dunia secara nyaman dan damai. Dan yang kedua, efek dari pelarangan minuman keras itu sebenarnya kan positif ya. Jadi Qatar secara ideologi ingin bilang bahwa dengan tidak adanya minuman alkohol, maka wanita menjadi lebih nyaman, lebih terlindungi. Karena biasanya pelecehan terhadap wanita itu kan karena orang-orang mabuk. Betul. Atau tindak-tindak misalnya perkelahian ya, itu karena orang mabuk. Nah di Piala Dunia banyak netizen ataupun fans dari negara-negara Eropa ataupun di Afrika dan Amerika itu menyatakan lebih nyaman kalau tanpa ada minuman alkohol. Jadi Qatar itu ingin memberikan new experience ya, pengalaman baru bahwa nih loh, kalau Anda kan tidak pernah merasakan bagaimana Piala Dunia atau sepak bola tanpa alkohol. Ini loh rasanya gitu. Dan ternyata kan nyaman ya. Dan jangan lupa negara-negara Teluk itu dari sisi keamanan nomor satu ya. Karena memang hukumannya tegas ya. Mereka sudah biasa menerapkan hukuman tegas untuk narapidana. Dan itu hukum Islam ya? Iya, untuk kasus kejahatan maksud saya. Gitu. Ya, dan itu hukum Islam. Jadi termasuk ini sisi positif negara-negara Teluk ya, termasuk di Arab Saudi. Ya masalah keamanan nomor satu. Jadi kita kalau punya mobil ya, punya barang itu ditinggal aja tidak ada yang mencuri. Aman insya Allah ya. Itu Islam. Jadi Islam itu sebetulnya memberikan keamanan dan kenyamanan ya. Iya itu sebenarnya banyak goal yang Qatar ingin capai dan saya lihat juga lumayan tercapai. Oke. Ini orang kan awalnya banyak meragukan masyarakat Eropa. Masa iya ya Qatar akan menyelenggarakan dengan profesional dan aman gitu. Tapi buktinya kan terbukti dengan baik ya oleh lebih nyaman. Oke. Tadi berapa Bang? Saya tadi lupa itu 300 triliun ya? 3.000 triliun. 3.000 triliun. Hampir separuh hutang nasional. Betul. Biasanya itu kan orang gini, Bang. Biasanya orang itu menyelenggarakan satu event, bahkan ini event internasional untuk menarik sisi kapitalismenya. Jadi satu negara mengadakan event internasional supaya ada pendapatan yang masuk lah, ada apa sih namanya? Ada devisa yang masuk betul ke dalam negaranya. Tapi ini Qatar mengadakan event ini dengan biaya yang begitu besar. Apakah ada untungnya nggak nih buat Qatar kira-kira? Kalau dari sisi materi, beberapa pengamat menghitung sekitar balik modalnya ya, sudah ada 100 sampai 200 miliar. Oh ada ya? Sudah, ada untungnya pasti balik ya? Karena dari sisi penginapan ya, akomodasi, transportasi ya, dan lain sebagainya itu pasti. Yang kedua yang lebih penting lagi di balik materi ada imateri yang ini visi Qatar ke depannya, karena dampak dari Piala Dunia itu kan secara materinya pun itu tidak hanya sekarang aja, tapi 3 sampai 5 tahun yang akan datang dampaknya itu masih berkelanjutan. Jadi dapat dikatakan bahwa ada dampak besar untuk Qatar sendiri. Iya. Kalau ngomong dampak besar secara politik atau apalagi geopolitiknya, itu sangat-sangat berdampak ya. Karena Qatar membuktikan bahwa dia punya kekuatan. Dia punya jaringan juga ya, dan punya kolaborasi dengan negara-negara. Terutama kan Qatar ini minta bantuan untuk keamanan Piala Dunia dari Turki juga ya. Dan dari negara-negara yang lain, negara sahabat ya. Indonesia ngirim ke Indonesia mungkin akan mengirim ininya, ahli-ahli mekaniknya gitu, untuk bangun gedung. Karena salah satu isu yang menjadi sorotan dunia barat itu kan tentang pembangunan konstruksi untuk Piala Dunia ya, baik stadionnya atau penginapannya dan fasilitas yang lain, itu beberapa pekerja meninggal. Sebenarnya pekerja migran itu meninggal di negara Teluk itu sudah fenomena yang menurut saya itu sudah biasa, dan artinya itu sudah sering terjadi ya. Tapi faktornya itu bukan hanya karena kebijakan negara tertentu. Kalau misalnya di Saudi juga banyaknya kasus-kasus TKI, TKW itu meninggal, ya? Karena
dari ini Pak, dari negara asalnya perekrutannya itu sudah salah. Misalnya umurnya itu harusnya minimal misalnya 18, yang 15 atau 14 sudah dimasukkan. Terus data kesehatan itu juga banyak dimanipulasi. Karena negara itu dia mau merekrut pekerja itu kan melalui agensi ya. Nah, agensi yang merekrut itu, nah itu yang biasanya bermain. Nah, ini oknum-oknum agensi ya. Oknum agensi dan ketika nyampe di negaranya, mungkin kalau kasus Qatar ya, mungkin secara usia tidak qualified, secara kesehatan juga nggak qualified, kemampuan juga juga, dan akhirnya terjadi. Oke. Itu bisa dikatakan bahwa ada dampak besar buat Qatar setelah mereka melakukan perhelatan Piala Dunia ini. Kalau untuk Timur Tengah, kalau tadi kan skupnya manfaat kecil ya, manfaat kecil untuk Qatar. Maksud saya manfaat besar untuk negara kecil Qatar lah, kira-kira begitu. Sekarang kalau manfaat lebih besar lagi selain untuk Qatar, untuk Timur Tengah, adakah efek dari Piala Dunia ini untuk negara-negara di Timur Tengah? Nih, karena pertanyaan berat, minum dulu nih Pak. Oke. Jangan lupa pakai Alhamdulillah. Oh iya benar, dan alhamdulillah. Itu lebih cocok dan lebih berkah. Dampak bagi kawasan Timur Tengah. Betul. Tentang positioning Qatar ya. Qatar ini kan kayak anak tiri yang baru dibully oleh sekeluarga gitu. Iya. Qatar ini kan tergabung dalam tadi negara-negara Teluk ya di GCC itu sejak tahun 81 bergabung. Kemudian tahun 2017 karena disinyalir melindungi teroris ya, ya musuh seteru abadi di kawasan Timur Tengah. Kemudian Qatar diembargo oleh Saudi dan kawan-kawan ya. Nah setelah diembargo, apa yang dilakukan Qatar ternyata hebat nih. Saya bilang negara kecil tapi punya kekuatan pemikiran yang cerdas ya. Dia membangun koalisi ya, yang memudahkan dari Iran, kemudian dari Turki, dari Cina gitu. Meskipun di blokade untuk makanan segala macamnya itu mereka masih survive. Sampai setahun kemudian juga Arab Saudi dan kawan-kawan putus asa juga. Ditambah lagi Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini masalah besar bagi MBS Pak. Ini kalau hubungan tidak diperbaiki, orang-orang Saudi yang tinggal nyebrang aja, itu nggak bisa nonton karena lagi di blokade. Betul. Jadi ditunjuknya Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 itu adalah berkah. Berkah ya. Berkah untuk semua ya. Untuk semua ya. Berkah untuk semua. Jadi kawasan Timur Tengah pun bola betul Pak. Saya sepakat bola itu merekatkan ya. Iya. Bola itu bulat. Jadi semua sisi diambil lah kira-kira begitu. Jadi bola lebih tepatnya kayak bola undi-undi gitu. Oh gitu ya. Jadi yang digelindingkan kemudian di dalamnya ada manis-manisnya gitu bukan? Iya, yang biji-wijennya itu merekat. Oh iya, merekatkan. Dan itulah orang-orang di Arab gitu. Iya. Gambarannya begitu. Oke. Sebelum pertanyaan terakhir saya ingin memberikan 4 pertanyaan singkat yang mesti dijawab sama Bang Zul secara cepat. Nah, bisa Bang Zul ya? Boleh lah kalau mau minum dulu. Minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oke Bang Zul, saya kasih 4 pertanyaan, bisa dijawab secara cepat pertanyaan ini. Nggak usah mikir-mikir dan lihat-lihat sumber, langsung dijawab secara cepat saja. Bang Zul, manggis apa durian? Manggis. Oke. Kopi apa teh? Teh. Oke. Karedok apa gado-gado? Gado-gado. Maroko atau Prancis? Maroko. Oke, luar biasa. Sebenarnya saya pengen tanya Maroko atau Prancis sebetulnya, tapi saya tanya dulu aja yang lain buat Bang Zul. Oke, terakhir Bang Zul, Indonesia nih tahun 2023 menjadi tuan rumah Piala Dunia U21. 23 tahun depan ya. U20, U20. Kenapa saya tambah-tambahin U21? Nambahin umur orang nih, U20. Nah, Bang Zul, kira-kira ada nggak yang bisa kita ambil pelajaran dari Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia yang boleh kita katakan sukses selama ini ya untuk Indonesia?
Sebenarnya Indonesia itu negara yang besar, terutama dulu sudah diawali oleh Presiden Soekarno ya. Sekitar tahun 63, bangsa Indonesia itu mengadakan pesta olahraga, tandingan Olimpiade dulu, namanya GANIFO. Games of New Emerging Force. Itu apa namanya? Jadi lupa lagi aslinya. Itu namanya pesta olahraga negara-negara berkembang. Waktu itu memang Indonesia sempat keluar dari IOC ya, International Olympic Committee, karena dianggap itu tidak adil, karena dari negara-negara seperti Uni Soviet atau dari Jerman itu dilarang untuk tampil. Jadi Indonesia dulu dengan politik bebas aktifnya, tetapi benar-benar aktif ya, aktif memberikan solusi perdamaian di dunia dan aktif untuk tampil di pentas global. Jadi dari sejarah ini kita belajar bahwa Indonesia itu bisa tampil loh. Bisa tampil untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun berapa kira-kira Pak? 2023. 2023. Tahun depan ini untuk yang U20. Under 20. Jadi semangatnya Bung Karno untuk tampil terdepan di panggung dunia itu perlu kita warisi. Tentu ada langkah-langkah konkret ya, penyiapan infrastrukturnya itu, dan tentu ujung-ujungnya kita harus punya basis ekonomi yang kuat juga. Oke. Jadi harapannya Indonesia dapat mencontoh negara Qatar yang kecil bisa solid untuk melaksanakan Piala Dunia tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita yang negara besar bisa lebih membuat kegiatan atau Piala Dunia yang lebih lebih heboh dan lebih sukses lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, poinnya dari Qatar apa yang bisa kita pelajari? Ambil pelajarannya ya, betul. Yang pertama adalah kecerdasan Qatar untuk memanfaatkan jaringan-jaringan internasionalnya untuk berkolaborasi dengan negara-negara yang lain. Sebenarnya kalau Indonesia kan sekarang punya pengaruh sebenarnya sebagai muslim terbesar di dunia, Indonesia itu punya barjen yang kuat untuk mempengaruhi negara-negara, untuk mempengaruhi negara-negara lainnya. Nah itu bisa dipakai soft power Indonesia. Setelah Qatar ternyata Piala Dunia kalau dilaksanakan di negara muslim oke-oke saja kok. Oke-oke saja ya. Coba aja kalau di Indonesia. Gitu. Apalagi kita punya keragaman budaya ya. Betul. Keragaman budaya dan juga keragaman agama juga. Itu bisa kita buktikan. Siap. Mudah-mudahan pelaksanaan Piala Dunia tahun depan untuk Under 20 di Indonesia berjalan lancar, dan mudah-mudahan nanti Piala Dunia selanjutnya Indonesia ada sebagai peserta di di Piala Dunia tersebut. Sudah mirip capres ya. Karena setiap capres akan berjanji begitu. Kan mudah-mudahan. Nah ini terakhir nih kan jagoin Maroko nih. Nanti di final nih Maroko ketemu siapa nih Bang? Maroko akan ketemu dengan Prancis. Ke Prancis besok nih. Iya, ini nanti nih di final. Maroko ketemu sama siapa? Antara Kroasia sama Argentina. Sepertinya Kroasia. Maroko Kroasia. Skor berapa Bang buat Maroko? Maroko 2. Berapa? 2-1 2-0? 2-1. Luar biasa buat Maroko. Go Maroko. Maroko itu kota di Garut kecamatan di Garut ya, Maroko. Viral di mana-mana. Oke, makasih Bang. Makasih banyak. Terima kasih. Sukses terus buat Bang Zul dan teman-teman semua. Salam sama teman-teman di kampus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari obrolan kita hari ini dan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.